Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sungguh-sungguh bersyukur masih diberi nikmat oleh Allah yang banyak sekali jumlahnya, tak terhitung. Kita bisa cek di dalam surah An-Nahl ayat 1 sampai 18 menceritakan semua kenikmatan yang kita peroleh. Di ayat 18-nya dikatakan, wa in ta'uddu, jikalau engkau berkehendak untuk menghitung nikmatallahi, nikmat-nikmat Allah untuk kita, la tuhsuha, kata Allah, tidak mungkin akan terhitung jumlahnya. Maka sungguh kita pantaslah menjadi orang yang bersyukur atasnya, dan kita berharap betul nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul menjadi umatnya yang selalu berada di atas sunnah-sunnahnya, yang kita tahu kita berada di atas sunnahnya harus dengan ilmu. Itulah mengapa kita mengadakan kajian seperti malam hari ini. Mudah-mudahan dengan ini Allah mudahkan kita meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita insya Allah di zikir yang terakhir terkait dengan afiyah, Bapak Ibu nggih. Masih ingat nggih? Zikir terakhir yang kita pelajari adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Coba kita baca bareng-bareng Bapak Ibu sedaya. Kita baca bareng-bareng nggih, biar sambil diingat-ingat. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi admatika an ukhtala min tahti. Hafal mboten? Ini zikir pagi, zikir petang kita. Kita sudah bahas makna dan kandungannya. Imam Al-Qutubi rahimahullah ta'ala menyampaikan, hanyalah seseorang akan mendapatkan manfaat dari zikir yang dilisankan bagi mereka yang paham apa yang diucap dan memahami apa yang dikandung di dalam ucapannya. Maka penting sekali mempelajari fikih zikir pagi, zikir petang. Sebagaimana saya sampaikan, tetangga panjenengan di Masjid Ar-Royan itu ada kajian tentang seperti ini. Setiap Jumat itu ada membaca bersama zikir pagi, zikir petang. Mudah-mudahan nanti di sini juga bisa ada panduan seperti itu, sehingga zikir pagi, zikir petang insya Allah saged dipahami. Insya Allah Bapak Ibu sedaya. Kemudian Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah sudah berlalu pembahasannya nggih insyaallah. Apa arti afiyah Bapak Ibu? Ada 10 kebaikan. 5 di dunia, 5 di akhirat. 5 yang di dunia apa saja? Minta dimudahkan di dalam ilmu. Nggih, karena babul ilmu qoblal qouli wal amal. Semuanya harus dengan ilmu. Sholat subuh semangat banget 4 rakaat nggak diterima. Gini Bang nggih. Semangat banget, lagi sehat, saya mau 4 rakaat nggak diterima oleh Allah. Karena apa?
syarat diterimanya amal adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan ikhlas karena Allah. Maka keduanya ini butuh ilmu. Maka seseorang yang mengucapkan Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah, kita sedang minta kepada Allah dimudahkan di dalam ilmu. Ya kita kebetulan kok ya bisa duduk di majelis, itu dimudahkan di dalam ilmu, artinya diberi afiyah. Bapak Ibu sedaya, sebagaimana saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa ada orang dengan kesibukan yang sama tetapi bisa sangat berbeda di dalam ilmu. Saya punya jamaah Bapak Ibu sedaya, beliau dulu seorang auditor di BPK, salah seorang auditor di BPK. Beliau cerita ke saya, Ustadz Wahid, saya sudah pensiun baru saja. Saya dalam 1 minggu setelah pensiun ini itu ngaji bukan 7 kali gitu. Seminggu 7 hari toh. Saya ngaji seminggu bisa 11 kali gitu. Setiap subuh dia bersepeda menuju majelis. Dia pilih-pilih tuh ustadz gitu. Ada banyak ustadz di Jogja nih. Saya termasuk salah satu yang beliau ikuti terus sudah 1 tahun terakhir ini. Masya Allah, ada orang dengan kesibukan yang sama. Beliau kebetulan punya bisnis juga. Jadi sepasca pensiun dia punya bisnis. Beliau mengatakan, ada teman saya yang juga sama-sama kayak saya, tetapi alhamdulillah saya dikasih oleh Allah bisa 11 kali bermajelis dalam 1 minggu. Sementara mungkin sebagian orang kadang-kadang belum tentu jatuh sebulan sekali bermajelis. Nah ini artinya apa? Yang bersangkutan sudah mengamalkan Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau afiyah. Satu di antara permohonan afiyah adalah minta dimudahkan di dalam ilmu. Alhamdulillah, panjenengan semua yang hadir termasuk yang dimudahkan di dalam ilmu insyaallah. Jadi Bapak Ibu sedaya, jangan mungkin berpikir ngaji sebagian kita seminggu sekali, sebagian yang lain ada yang berkali-kali dalam 1 minggu. Mengupgrade dirinya terus menerus, karena memang ilmu menjadi hal yang sangat pokok. Yang kedua, kita minta apa afiyah? Minta dimudahkan di dalam ibadah. Ada orang bisa duduk habis subuh sampai suruk, nggak kelihatan capek, nggak kelihatan pegel, karena diberi afiyah oleh Allah. Dia waktu nunggu waktu suruk, baca Quran, zikir pagi, zikir petang, selesai itu antara habis subuh sampai suruk. Kita sudah bahas di antara waktu afdol untuk zikir adalah antara subuh sampai datangnya waktu suruk, plus minus 20 bacaan zikir pagi, zikir petang ini selesai insyaallah. Selesai. Ada orang yang dibuat oleh Allah diberi afiat, dimudahkan di dalam ibadah seperti itu. Masya Allah. Mungkin sebagian yang lain berat, maka kita minta afiat kepada Allah. Saya melihat di masjid saya ada yang muda, remaja, ada yang tua. Jadi memang tidak pandang umur persoalan afiat. Yang muda kan harusnya malu sama yang sepuh gitu, kok bisa duduk lama gitu sampai sujud, sampai datang waktu suruk, masya Allah. Sementara kita mungkin sangat sibuk, padahal prestasinya biasa-biasa saja. Makanya kita harus pandai-pandai minta afiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Minta afiat berarti minta rizki yang halal. Rizki yang halal dan barokah. Di antara bentuk rizki yang halal dan barokah adalah kebermanfaatannya luar biasa. Kebermanfaatannya luar biasa. Sama orang punya uang 1 miliar, 1 miliar, yang ini masuk neraka jahanam, yang ini masuk surga yang paling tinggi. Perbedaannya di apa? Di cara menggunakannya. Maka minta afiah itu dimudahkan oleh Allah di dalam menggunakan dengan cara yang baik. Ini nggak mudah Bapak Ibu sedaya, karena apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Kalian manusia, sesungguhnya kalian itu asalnya cintanya terhadap khair, harta, mali, lasyadid, cinta banget itu. Maka orang-orang yang gak diberi rahmat, gak diberi afiat oleh Allah itu, dia akan mengatakan ini ku, punyaku, ngapain dikasihkan ke orang lain. Nah ini kan jadi masalah. Kemudian yang keempat, minta afiat berarti minta apa? Sabar di atas penderitaan. Kenyataannya hidup tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Ada saja nih, soal itu ada saja. Sudah ekonomi bagus, anaknya bagus, ekonomi bagus,
istrinya. Sudah ini, sudah itu, sudah, nggak ada yang sempurna. Maka sungguh karunia sabar di dalam penderitaan itu luar biasa. Terlebih hari-hari ini kan orang tua lagi banyak mikirin pindah semester, yang anaknya di pondok, daftar di pondok, nggak mudah sedikit, nggak sedikit di pondok sekarang puluhan juta itu. Ya itu harus sabar di dalam penderitaan. Kemudian yang kelima, syukur, menjadi orang yang pandai bersyukur, bukan bisa bersyukur tapi pandai bersyukur. Dan ini disifatnya di Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena beliau orang yang disifati menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap hal-hal yang kecil-kecil. Kalau bersyukur pada hal yang besar umum, orang diterima jadi pegawai negeri, ingat sujud syukur, biasa. Anaknya diterima jadi polisi, ingat sujud syukur, biasa. Tapi ketika dia hal kecil, aduh kukuku alhamdulillah nggak sobek, itu Ibrahim itu seperti itu. Tiap hari melihat dirinya, dan di dalam dirinya begitu banyak yang harus disyukuri. Pagi bangun masih melihat alhamdulillah, bersyukur banget masih bisa melihat. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Mungkin sebagian orang mengatakan, loh saya bisa melihat kan memang kewajiban Allah kasih ke saya melihat. Siapa bilang? Kalau Allah mau ambil bisa saja. Apa sulitnya buat Allah? Maka mensyukuri hal-hal yang bisa jadi pada umumnya orang nggak bersyukur, itulah afiyah, itulah afiyah. Bapak Ibu masih ingat dimintakan di mana salah satu afiyah? Antara adzan dan iqamah. Satu redaksi doa yang marfu berarti sampai ke Rasulullah, redaksinya adalah Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah, baru doa yang lain. Maka antara adzan dan iqamah jangan tinggalkan doa itu. Kemudian 5 yang terkait dengan akhirat juga insya Allah teksi kelingan, tidak saya ulang. Nah Bapak Ibu sedaya, tadi disebutkan Allahumma fadni min baini yadayya, ya Allah tolong lindungi saya dari depan saya, jangan ditusuk orang, jangan ditabrak kendaraan. Itu doanya seperti itu. Allahumma kita ingin dilindungi oleh Allah dari depan kita, dari depan kita. Kemudian juga disebutkan wa min khalfi, dari belakang kita. Di Jogja banyak kelitih toh, tiba-tiba ditusuk, kita nggak tahu. Apalagi musim seperti sekarang banyak gempa, kita nggak tahu, tiba-tiba kembrugan dan berbagai macam. Wa an yamini, dari sebelah kanan saya. Wa an shimali, dari sebelah kiri saya. Kemudian wa min fauqi, dari atas saya. Wa a'udzu bi adumatika an ukhtala min tahti, jadi tahti dari bawah kita, kesamber dari bawah. Seperti kasus ketika terjadi gempa yang likuifaksi, itu kan orang dikulet-kulet dari bawah tuh. Seperti kasusnya Qorun, ketika Allah murka kemudian ditenggelamkan di bumi. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi zikir Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah dan seterusnya itu menjadi bagian yang penting untuk terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu sedaya, zikir malam hari ini adalah Allahumma afini fi badani. Sudah hafal? Ini sering dengar nggih? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sudah hafal belum yang ini? Belum juga. Ini sepertinya memang perlu Pak Andri, harus diadakan majelisnya bareng-bareng mausrin supados menghafal. Tidak perlu dihafal sebenarnya, asal dibaca berulang otomatis hafal. Buktinya moro sepuh saya 87 tahun pun hafal kecepal. Hafal kecepal. Makanya ini kita masukkan dulu ilmunya, biar nanti kalau zikir jenengan paham yang diucapkan. Allahumma afini fi badani, ya Allah saya mohon kepada engkau afiah terkait badan saya. Ini modal kan Bapak Ibu sedaya, jenengan saged tindak kesini juga karena sehat. Maka minta dijaga kesehatan
badan itu menjadi pokok. Ini yang ngajarkan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ucapkan semuanya sampai ke Rasulullah ini. Yang saya ucapkan ini, yang saya sampaikan ke jenengan, dalilnya, hadisnya marfu sampai ke Rasulullah. Jadi tidak satu pun yang saya sampaikan yang tidak sampai ke Rasulullah. Makanya di antara adab dzikir adalah membaca yang sahih saja. Kalau ada yang sahih, kenapa harus pilih yang dhaif atau maudhu? Maka Allahumma afini fi badani termasuk yang sahih. Minta kepada Engkau ya Allah terkait dengan afiah badan kita. Kemudian Allahumma afini fi sam'i. Apa sam'i? Pendengaran. Kita mohon kepada Allah secara khusus afiah terkait dengan pendengaran kita. Kemudian Allahumma afini fi basori. Apa artinya? Minta afiah terkait dengan penglihatan. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering menyampaikan redaksi zikir atau doa yang disebut secara umum kemudian disebut ulang secara khusus pada bagian tertentu. Contohnya pada kasus ini, Allahumma afini fi badani. Badan kan seluruhnya, gini apa gini? Termasuk pendengaran, termasuk penglihatan. Tetapi kemudian Rasulullah sebutkan secara khusus Allahumma afini fi sam'i, fi basori. Ini menunjukkan bahwa kasuistik untuk mata dan telinga ini penting untuk dimintakan afiah secara khusus. Kenapa? Karena dua indera inilah yang menjadi saluran akan adanya pahala atau dosa. Gini apa nggih? Ngapunten. Naudzubillah, orang berzina itu berangkat dari tidak pandainya dia menjaga mata. Gini apa nggih? Mata. Karena mohon maaf dia ghaddul basor, sengaja melihat yang enggak baik, akhirnya semua yang dilihat dan didengar, ketahuilah hati itu kata para ulama adalah bejana. Ditampung di dalam bejana yang bernama hati, terbias, enggak hilang-hilang dalam jangka waktu yang lama. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Makanya dipintakan afiah secara khusus mata dan telinga, karena mata dan telinga itu begitu kita terkoneksi dengan yang lain akan terbias di hati lama Bapak Ibu sedaya. Lama. Mohon maaf jenengan melihat hal yang tidak baik di seorang perempuan misalnya, mungkin akan terletak di sini lama. Dan ini bahayanya Bapak Ibu sedaya, jenengan akan kehilangan yang namanya khusyuk di dalam ibadah. Khusyuk di dalam ibadah. Bukankah jenengan sangat ingin mendapatkan khusyuk di dalam ibadah? Di antaranya sholat. Gini bang, kalau jenengan pandangannya kemana-mana, pendengarannya kemana-mana, Allahu Akbar, muter di sini, banyak terlihat muter. Maka sekali lagi kita minta afini fis sam'i wa basori secara khusus Bapak Ibu sedaya. Secara khusus karena apa? Demikian yang Rasulullah pandukan kepada kita. Saya punya teman cerita, beliau ini sudah kuliah waktu itu, cerita bahwa waktu kecil dia pernah melihat kejadian, mohon maaf, hubungan suami istri tidak sengaja dia lihat, tidak sengaja. Masih umur 6-7 tahun. Dia cerita ketika kuliah itu, saya itu gara-gara kejadian waktu itu, bayangkan 7-6 tahun loh, sampai kuliah umur 20 tahun masih ingat loh. Dia trauma. Sampai-sampai saya kok mau menikah takut ya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah melihat kejadian seperti itu yang belum waktunya. Makanya sekali lagi minta afiah terkait dengan mata dan telinga itu pentingnya luar biasa. Makanya disebutkan Allahumma afini fi badani secara keseluruhan, kemudian disebutkan secara khusus Allahumma afini fi sam'i fi basori. Karena ini penting luar biasa. Sekali lagi zaman sekarang ya Bapak Ibu sedaya, kita kan nggak bisa menghindar dari yang sedemikian. Yang namanya setan gepeng ini nih, HP ini, subhanallah. Apa yang nggak bisa dilihat di situ?
asal nyambung terkoneksi ke internet, maka jenengan mau ke California, pantai California yang dulu zaman saya kecil lihat hanya di TV sekali-kali, sekarang jenengan tulis muncul. Gini apa nggih? Jenengan mau ke Bali, nggak usah berangkat ke Bali, klik lihat semua kondisi di Bali kelihatan. Gini apa nggih? Bayangkan betapa pentingnya kita minta afiah, biar nggak sembarang klik tonton, sembarang klik denger. Subhanallah. Bayangin, mungkin jenengan di keramaian pegang HP aman-aman saja. Ketika sendirian, ketika di kamar sendirian, yakin jenengan nggak butuh bantuan afiah dari Allah? Sungguh diri ini diri yang lemah. Maka kita minta afiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususnya remaja-remaja mahasiswa ini zaman sekarang tantangannya lebih besar nih. Nggak kayak dulu nih. Zaman saya belum ada HP waktu itu. Saya mahasiswa itu belum ada Android, itu belum ada. HP Samsung yang apa namanya itu tik-tik itu yang sekarang harganya 250.000 itu udah paling keren waktu itu tuh, udah keren banget itu. Mahasiswa pakai itu tuh udah top-topnya mahasiswa itu. Sekarang semua pegang. Maka minta afiah terkait dengan mata dan pendengaran penting sekali. Banyak kisah orang-orang yang sudah dapat afiah dari Allah, kemudian dia menjaga dirinya untuk tidak masuk ke dalam situasi yang mengundang dia untuk melihat dan mendengar yang buruk. Di salah satu pondok anak saya yang di tempatnya Pak Andri setoran Al-Quran di Ustadz Ibnu itu, ada salah satu pengajar yang lulusan Hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu tempat anak saya juga di pondok sana. Beliau itu masya Allah, Ghodul Basor gitu. Ini masih muda, paling baru 22 tahun lah. Tapi santrinya kan perempuan itu dia itu kalau lihat itu tunduk. Itu zaman sekarang loh Pak, zaman sekarang ada yang seperti itu. Demikian ketika Allah memberikan afiah, dijaga dijaga. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basri. Monggo sareng-sareng cobi Pak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Kemudian berikutnya la ilaha illa ants, la ilaha illa ants, Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adabil qabri. La ilaha illa ants. Nah ini lanjutan dari Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari adalah itu. Kita menyebutkan la ilaha illa ants. Apa artinya? Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sedoyo, setiap permintaan besar itu selalu disambungkan dengan kalimat tauhid. Sebagaimana Yunus alaihissalam ketika di dalam lambung ikan, apa kalimatnya? Gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hampir setiap permintaan agung itu digabungkan dengan kalimat tauhid. Maka kita mempelajari sedikit-sedikit kalimat tauhid di usul salasa. Kenapa saya gabung-gabung seperti ini dengan kitab yang lain? Saya khawatir menjadi terlalu berat di panjenengan. Karena memang kalau membahas tauhid itu butuh konsentrasi penuh. Makanya saya gabungkan dengan yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kufri wal faqr. Apa kufri? Kekufuran. Wal faqr, faqr apa? Kemiskinan. Bapak Ibu sedoyo, coba lembutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk minta kayak gini pagi dan petang. Masya Allah. Hari ini Bapak Ibu sedoyo, dengan tahu Rasulullah menyampaikan bahwa akan datang suatu masa orang sore beriman, pagi kufur, pagi beriman, sore kufur. Dan di zaman kita sudah terjadi Bapak Ibu sedoyo, sudah terjadi. Ada kitab kecil namanya Nawaqidul Islam.
pembatal-pembatal keislaman seseorang. Bapak Ibu sedaya, kita itu wajib mempelajari kitab itu, bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk pengetahuan kita agar kita tidak terjerumus kepada dosa yang membatalkan keislaman kita sementara kita tidak tahu. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, setiap muslim harus mempelajari hal yang buruk dan haram bukan untuk diikuti, tapi untuk kita terhindar darinya. Sangat dipahami Bapak Ibu sedaya? Enggak cukup kita hanya belajar yang baik-baik saja, karena kalau hanya yang baik-baik saja maka kita akan terjerumus kepada yang buruk-buruk sementara kita tidak punya pengetahuannya. Sangat dipahami Bapak Ibu sedaya? Maka kita belajar nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, agar kita tahu kita tidak terjerumus di dalam hal itu. Contoh, salah satu yang membatalkan keislaman seseorang adalah menentang atau bertentangan dengan salah satu saja ayat Al-Quran. Jenengan mengatakan ayat Al-Quran ini keliru, tidak relevan lagi di zaman ini. Ini bisanya dipakai 1400 tahun yang lalu, sementara Allah menyebutkan bahwa kitab Al-Quran akan datang sampai hari kiamat tetap berlaku hukum-hukumnya. Tampillah seseorang doktor, bukan LCMA lagi, doktor, tampil di TV nasional mengucapkan, siapapun yang beramal soleh, yang berbuat baik, apapun agamanya, maka dia tetap masuk surga. Pernah dengar? Pernah dengar bukan? Pernah dengar? Itu di TV besar, TV nasional. Berarti dia sesungguhnya kalimatnya sudah membatalkan keislamannya, karena dia menolak beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contoh yang paling mudah, jenengan pasti juga hafal surah Al-Bayyinah di juz 30. Jenengan insya Allah hafal lagi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguh orang-orang yang kufur kepada Allah, sebagian dari ahli kitab yang kufur kepada Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, dia di neraka jahanam selama-lamanya. Kemudian dibatalkan oleh orang zaman sekarang? Enggak. Siapapun dia, agamanya apapun dia, asal dia beramal soleh, berbuat baik dengan tetangganya, dia sedekah, maka dia pun akan masuk surga. Ini surganya orang Islam, ini surganya orang lain, ini surganya orang lain. Demikian yang disampaikan, agar tidak dikatakan menjadi orang yang tidak toleran, katanya, agar dikatakan menjadi orang yang paling Pancasila. Maka Bapak Ibu sedaya, Islam itu kalau dipelajari dengan benar itu menjadi orang yang paling Pancasila, insya Allah. Bayangkan kita diajarkan toleransi dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu sedaya, bayangkan Islam itu untuk toleran. Kita Bapak Ibu sedaya menyakiti orang non Islam, atau bahkan mungkin naudzubillah membunuh orang non Islam yang ada hubungan baik dengan kita itu cium bau surga aja enggak, kata Rasulullah. Boro-boro masuk, cium baunya surga saja enggak. Kita menyakiti non muslim enggak boleh Bapak Ibu sedaya. Tetapi persoalan akidah tetap masing-masing Bapak Ibu sedaya. Wajiblah buat kaum muslimin untuk berbuat adil kepada orang non muslim. Iya, wajib, bahkan Rasulullah sampaikan. Tetapi sekali lagi persoalan akidah tetap akidah. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bayangin Bapak Ibu sedaya, kalau kita nggak belajar tentang nawaqid, kita bisa jadi melakukan perbuatan nggak sadar kita sudah membatalkan keislaman kita. Kasusnya barusan orang itu, bukan orang biasa, orang yang pendidikannya tinggi. Subhanallah, subhanallah. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quran mengatakan, jangan kau tukar dunia akhiratmu dengan duniamu. Ini penting, ini kan penting banget. Kenapa?
Sebagian orang demi dunianya dia tukar akhiratnya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur adukan antara hak dengan yang batil, karena takut dikatakan tidak toleran kemudian dia mengatakan yang demikian. Ini bahaya sekali Bapak Ibu Sedoyo. Makanya inilah pentingnya kita ngaji Bapak Ibu Sedoyo. Sekali lagi, pengetahuan tentang itu bukan untuk ngejat orang lain, bukan. Persoalan dia seperti itu, pertanggungannya di sisi Allah. Kita tidak sedang menuduh seseorang, bukan. Untuk kita sendiri, jangan sampai kita seperti itu. Itu maksudnya Bapak Ibu Sedoyo. Jadi kalau jangan ngaji dengan saya, jangan sampai produknya nanti nyalah-nyalah kayak orang, bukan sama sekali. Saya dikenal sebagai dai yang tidak nyalah-nyalahkan kelompok manapun, insya Allah. Keluarga besar saya Bapak Muhammadiyah, keluarga ibu istri NU, sampai sehari ini saya jadi pengurus, masih aktif. Jadi saya berangkat dari golongan yang bermacam-macam sehingga paham kondisinya, insya Allah. Muhammadino. Kemudian ini kita meminta kepada Allah agar dijaga dari kekufuran. Kalau nggak dijaga Bapak Ibu Sedoyo, di ujung waktu kita tua menjelang meninggal, subhanallah, begitu banyak orang yang kufur di ujung waktunya karena kesombongannya biasanya. Makanya kita di Sayyidul Istighfar mengatakan apa? Abu ulaka binikmatika alayya. Apa artinya kemarin? Ya Allah, sesungguhnya seluruh nikmat yang aku terima ini darimu, termasuk nikmat kecerdasan. Ini sering menjebak orang, merasa dirinya cerdas sehingga dia merasa tidak pantas untuk melakukan sesuatu yang dianggap remeh-remeh oleh orang. Saya bisa, saya cerdas, padahal cerdas juga abu ulaka binikmatika alayya. Kecerdasan total itu titipan dari Allah. Kalau Allah mau, ke kamar mandi jatuh gebluk, hilang kecerdasan profesor itu. Kemudian Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal fakr. Tentu saja Bapak Ibu Sedoyo, kita sholat butuh pakaian yang baik. Saya datang ke sini butuh kendaraan. Alhamdulillah, afiah dari Allah, dibantu punya kendaraan. Ini maka kita mintakan kepada Allah. Itu masya Allah, itu wasiat dari ibu. Rahimahullahu ta'ala. Ibu ngendiko ke saya, kamu hijrah boleh, sebagian harta hilang, tapi untuk kendaraan tolong dipertahankan. Ini juga minta a'udzubika, kita minta perlindungan kepada Allah terkait dengan kefakiran, kekurangan, keterbatasan Bapak Ibu Sedoyo. Kita memang semuanya membutuhkan. Kita pengen haji yang cepat juga. Haji furoda berapa sekarang Pak? 300 juta mungkin. 400 bahkan. Umroh sekarang udah 35 juta. Nolongin anak-anak yang butuh-butuh, kita juga butuh biaya. Subhanallah. Maka kita minta kepada Allah afiah terkait dengan jangan sampai kita kekurangan, sehingga banyak orang yang bisa kita tolong. Dengan afiah Bapak Ibu Sedoyo, dengan punya harta akan banyak manfaat di jalan Allah, dilembutkan oleh Allah hatinya. Saya ceritakan dengan salah satu, ada orang yang di ujung waktu nggak dapat afiah. Saya udah pernah ceritakan belum? Seorang kepala sekolah Bapak Ibu, kepala sekolah loh ini, baik gitu. Na'udzubillah, di ujung waktu dia masuk penjara gara-gara apa? Memperkosa anak 7 tahun. Memperkosa anak 7 tahun. Beliau di penjara, meninggal di penjara ini. Ini kepala sekolah loh ini. Saya kenal orangnya. Maka minta afiah Bapak Ibu Sedoyo. Jangan sombong. Kita minta afiah, Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Biar dibimbing terus sampai kita ajal menjemput kita. Ucapan la ilaha illallah sudah dakhalal jannah. Sebelum itu datang kita tuh masih diganggu oleh iblis, subhanallah. Maka pentingnya kita ngaji Bapak Ibu Sedoyo. Nah ini permintaan kepada Allah dikit kita. Kemudian wa'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Sahabat yang dijamin masuk surga Bapak Ibu Sedoyo. Sahabat yang dijamin masuk surga suatu ketika menangis, enggak 1-2 orang. Ditanya, mengapa engkau menangis sementara engkau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga? Apa kata mereka?
Mereka mengatakan, pernahkah engkau mendengar Rasulullah menyampaikan tentangku bahwa saya bebas dari siksa kubur? Tidak satupun dalil tentang itu, sehingga dia tetap khawatir. Utsman bin Affan, Bapak Ibu Sedoyo, masih khawatir tentang siksa kuburnya. Kita ini siapa? Makanya kemarin permintaan Afia diantaranya apa? Agar kita tidak dikagetkan oleh siapa? Mungkar dan nakir. Urung opo-opo wis kaget ditakoni man robuka gelagepan. Kan masalah. Madinuka gelagepan, manabiuka gelagepan lagi. Ini masalah. Ini masalah. Maka kita benar-benar jaga nih agar tetap menjadi orang yang beriman yang Allah janjikan di dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang beriman, Allah akan kokohkan kalimatnya bil qauli sabit, dengan kalimat yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, dan ketika didudukkan di alam kubur kita jawab dengan lancar. Karena jawaban waktu itu bukan dengan hafalan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan iman. Aku wis widak tahun, wis meh-meh tak ngapal, kayak tetap nggak bisa kalau nggak beriman. Bapak Ibu Sedoyo, ini pentingnya kita ngaji Bapak Ibu Sedoyo. Mudah-mudahan zikir ini bisa nanti dipraktekkan, dipraktekkan insya Allah. Berikutnya, zikir berikutnya adalah yang pendek karena waktunya tinggal sedikit. Yaitu zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ain. Apal apa belum? Belum. Nggih. Nanti belum dikopikan nggih Pak nggih. Kitabnya belum nggih. Nanti diproduksi kitabnya nggih, nanti dibagikan nggih. Sarang-sarang Bapak Ibu Sedoyo, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata ain. Ini Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo, ini pendek. Maghrib kalau jenengan tadi ikut, saya baca apa? Rakaat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat kursi. Di dalam Al-Quran disebutkan minimal di dua tempat ini, di ayat kursi dan di awal surah Ali Imran, kata-kata hayyul qayyum. Jadi dikatakan ya hayyu ya qayyum. Ini dikatakan sebagai apa? Sebagai ismullahil a'dham, nama Allah yang paling agung. Kenapa nama Allah yang paling agung disebutkan pertama ya hayyu Bapak Ibu Sedoyo? Karena nama-nama lain itu nggak akan bermanfaat, berfungsi, yang banyak itu 99 nama Allah itu nggak akan berfungsi, berdiri kecuali ada ya hayyu. Ya hayyu artinya apa? Yang maha hidup. Nenek mati piye yang lain nggak mendengar? Gini apa nggih? Syarat bisa mendengar melihat harus hidup. Maka dikatakan seseorang yang meminta kepada Allah dengan ucapan ya hayyu ya qayyum, Allah tidak tolak permintaannya. Nggih. Coba jangan lihat satu redaksi hadis tentang agar permintaan kita selalu dikabul oleh Allah. Selalu dikabul dalam tiga nggih. Dikabul oleh Allah dalam tiga keadaan nggih. Enggak selalu seperti yang kita minta dikabul, bukan. Pengabulan ada tiga. Tapi orang yang mengucapkan kalimat ini sebelum doanya pasti dikabul oleh Allah. Yaitu Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum, baru ngomong ya Allah saya mohon, ya Allah saya mohon, ya Allah saya mohon. Begitu Bapak Ibu Sedoyo. Ini keberkahan kalau dengan hafal insyaallah nggih.
Maka di sini katakan ya Hayyu, yang maha hidup. Hayyu Bapak Ibu sedaya, itu hidupnya tidak didahului dengan tidak hidup. Beda dengan kita. Kita kan hidup tapi dulunya nggak ada. Gimana mau? Kemudian akan mati, kemudian dihidupkan lagi, baru kemudian diabadikan oleh Allah di surga atau neraka. Maka keabadian kita dengan keabadian Allah itu berbeda Bapak Ibu sedaya. Ada orang mengatakan jangan pernah mengatakan abadi karena abadi itu milik Allah. Beda Bapak Ibu sedaya. Abadinya kita dengan abadinya Allah itu berbeda. Berbeda. Maka kita katakan ya Hayyu karena kita tahu Allah itu maha hidup. Tidak dimulai dengan ketidakadaan. Allah adalah azali. Dulu tidak ada apa-apa selain Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk hidup termasuk kita. Bapak Ibu sedaya, penduduk neraka itu, penduduk neraka nanti minta mati Bapak Ibu sedaya. Ya Malakul Malik, wahai malaikat Malik, mintakan kepada Allah agar aku mati. Tetapi sama Allah dikatakan apa? Kalian diabadikan. Nah, diabadikan di situ itu beda dengan abadinya Allah. Diabadikan karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ya Hayyu ya Qayyum itu mengandung kehidupan. Saya loncat sedikit nih karena waktunya habis. Nanti saya perdalam minggu depan insya Allah. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah tolong saya. Wala takilni ila nafsi torfata'in, tolong jangan berikan urusan-urusan ke saya torfata'in, walaupun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu saudara? Menunjukkan kita sebagai hamba itu butuh Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita untuk menyelesaikan soal Bapak Ibu saudara. Wala takilni, kata Nabi Muhammad, jangan kau berikan padaku urusan-urusan itu torfata'in, walaupun hanya sekejap mata. Biarkan yang ngurus itu Allah. Jenengan bekerja ada Allah di belakangnya, jenengan negosiasi ada Allah di belakangnya, jenengan belajar ada Allah di belakangnya. Sehingga kita akan mengatakan, kalaupun saya pede melakukan sesuatu karena saya sudah minta kepada Allah. Karena asalnya diri kita, Bapak Ibu saudara, mengapa kita mengucapkan wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan urusan kepadaku? Tiga hal alasannya. Yang pertama, kita asalnya lemah, nggak bisa penuhi kebutuhan kita Bapak Ibu saudara. Asalnya kita tuh lemah banget. Sok-sokan saja sebagian orang merasa hebat. Seperti Korun ketika ditanya, dari mana hartamu Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang saya peroleh itu karena saya pinter, saya berilmu. Seperti orang zaman sekarang mengatakan, patut saya jadi direktur, saya S3 kok, saya profesor kok, saya orang hebat, pantas saya dapat itu semua. Itu Korun itu. Warisan dari Korun, na'udzubillah. Asalnya kita tuh lemahnya luar biasa. Maka kita mengatakan wala takilni ila nafsi. Sudah selesai waktunya. Insya Allah kita perdalam minggu depan Bapak Ibu saudara. Minggu depan diusahakan sudah pegang bukunya masing-masing, Pak Andri. Diusahakan punya kitab zikir pagi zikir petang. Nanti ini saya WA ke Pak Andri insya Allah. Nah saya kira itu yang sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan dan bisa kita mintakan kepada Allah setiap waktu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Andri.